Selamat datang di pembelajaran PPKN daring atau dalam jaringan kali ini. Saya mengharapkan kalian bisa dalam keadaan sehat di tengah suasana pandemi virus corona ini, dan masih dalam suasana lebaran kali ini. Saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, para santri SMP Al-Ma'hadul Islami, saya ucapkan pada kalian yang sudah naik ke kelas 9, saya harap kalian bisa lebih rajin lagi dan bisa memanfaatkan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Oke, untuk memulai kali ini marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anakku sekalian, masuk kepada materi kita kali ini. Kita akan membahas tentang perwujudan pengamalan Pancasila dalam masa ke masa. Kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini adalah membandingkan perwujudan Pancasila dari masa ke masa. Untuk kompetensi dasar yang religius dan sosial, kalian bisa nanti diharapkan bisa mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kalian bisa merasa bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Dan kompetensi keterampilan nanti kalian bisa mengadakan penelitian kecil sehingga dapat membandingkan bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Masa di sini kita bagi menjadi 4, yaitu pada masa awal kemerdekaan, pada masa Orde Lama, pada masa Orde Baru, dan pada masa reformasi sampai saat ini. Oke. Dengan pembelajaran kali ini kalian nanti diharapkan bisa membandingkan. Tujuan kita itu kalian dapat bisa membandingkan bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila itu dari masa ke masa yang sudah saya sebutkan barusan tadi. Pengamalan Pancasila dari masa ke masa ini selalu mengalami pasang surutnya. Ada kadangkala bagus, namun seringkali juga penerapan Pancasila mengalami berbagai penyimpangan dari masa ke masa tersebut. Oke, kita mulai dari masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan ini dimulai kita merdeka tahun 45 sampai tahun 59. Sedangkan masa Orde Lama dimulai tahun 59 sampai 66 atau 65 bisa. Oke. Pada masa selanjutnya, yaitu pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila dimulai tahun 66 sampai dengan tahun 1998. Yang ditandai dengan turunnya atau lengsernya Presiden Soeharto. Selanjutnya, masa reformasi dimulai sejak lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998 sampai saat ini. Lah, dari penerapan Pancasila dari masa ke masa tersebut selalu mengalami pasang surut. Mari kita coba lihat apa yang terjadi pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan ini, bangsa kita selalu atau masih dihadapkan kepada berbagai tantangan-tantangan, yaitu tantangan-tantangan pemberontakan, gejolak di dalam negeri, di mana hal itu harus segera diselesaikan sebagai bangsa yang baru saja merdeka. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mulai dari pemberontakan PKI Madiun pimpinan Musso tahun 48, kemudian
pemberontakan DITI pimpinan Kartosuryo dan pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan. Angkatan Perang Ratu Adil juga terjadi pada masa ini. Sehingga otomatis pada masa ini dinamika penerapan Pancasila atau praktek penyelenggaraan negara kita difokuskan kepada penyelesaian berbagai hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu atau masa tersebut. Kita kembali kepada masa selanjutnya, yaitu pada masa Orde Lama. Orde Lama ini dimulai sejak berakhirnya pada masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 59 sampai dengan 66. Pada masa ini terjadi yang namanya demokrasi terpimpin. Lah, berbagai peristiwa yang terjadi pada masa ini terjadilah banyak penyimpangan terhadap penerapan atau perwujudan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari diangkatnya Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup yang itu bertentangan dengan Pancasila, yaitu yang kemudian dijabarkan atau bertentangan dengan undang-undang yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Pembubaran pemilu hasil tahun 55 dan masih banyak lagi yang terjadi pada masa ini. Oke, kita masuk ke masa selanjutnya, yaitu pada masa Orde Baru. Orde ini ditandai dengan masa transisi yang diambil alih atau dipegang oleh Presiden Soeharto. Ya, waktu itu masih kolonel, yaitu semenjak mengambil alih melalui Super Semar sampai dengan tahun 1998. Nah, pada masa ini penerapan Pancasila dengan visi misi dari pemerintahan Orde Baru, yaitu mengembalikan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tapi apa yang terjadi? Masih banyak penyimpangan-penyimpangan juga yang terjadi pada masa Orde Baru ini. Misalnya, penerapan Pancasila yang konsekuen ternyata diselewengkan dengan mengambil untung bagi pemerintahan Soeharto pada waktu itu yang disebut dengan penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga tidak heran kalau kita menyaksikan kepemimpinan Bapak Soeharto yang lumayan lama, hampir 32 tahun. Ada juga yang namanya pelanggaran HAM yang sering terjadi, mulai kasusnya penumpasan PKI tahun 65, kemudian kasus Marsina, kasus Tanjung Priok, dan lain sebagainya. Dari ini kita melihat bahwa penerapan Pancasila atau perwujudan nilai-nilai Pancasila pada masa ini masih jauh panggang dari api. Namun ada juga yang kita ambil hikmah dari atau kelebihan daripada masa ini, yaitu pembangunan yang terkonsep mulai dari pelita, jangka pendek, jangka panjang, dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran pada masa ini presidennya, yaitu Presiden Soeharto, dilabeli dengan gelar Bapak Pembangunan. Oke, kita beralih ke masa selanjutnya, yaitu pada masa reformasi. Ternyata apa yang terjadi pada masa Soeharto tersebut, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, pembungkaman kebebasan berpendapat dan berpolitik, berbicara dan lain sebagainya, telah memuncak sehingga terjadilah aksi besar-besaran yang disebut dengan gerakan reformasi. Gerakan inilah yang kemudian membuat Soeharto turun. Nah, turunnya Pak Harto inilah kemudian berdirilah yang namanya masa reformasi. Masa reformasi ini begitu panjang sampai saat ini dengan beberapa presiden yang ada, dimulai dari Presiden Habibie,
Allah maghfir lahu. Kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian berganti presiden, yaitu Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian juga setelah Presiden SBY kita masuk pada eranya Presiden Joko Widodo yang pada era sekarang ini sudah masuk ke periode kedua. Apa yang terjadi pada masa reformasi ini? Pada masa reformasi ini pembungkaman atau pembatasan hak-hak berpendapat, berpolitik sudah mulai terbuka, di mana kita menyaksikan kebebasan di mana-mana, berpolitik, berpendapat, ya, berbicara dan lain sebagainya. Ini terbuka lebar. Ini menandakan kemajuan dalam era berdemokrasi. Namun yang terjadi adalah kebebasan itu kadang melampaui batasnya. Sehingga tantangan pada masa reformasi ini kita dihadapkan kepada kebebasan-kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Kebebasan yang melampaui batasnya. Sehingga tidak heran kebebasan tersebut kadang menimbulkan yang namanya pelanggaran terhadap kebebasan-kebebasan orang lain. Pada masa ini, pengembalian Pancasila, penerapan Pancasila kembali digalakkan, yaitu dengan asas-asas berdemokrasi pada masa Orde Baru, di mana Presiden sebagai pengontrol lembaga-lembaga negara. Pada masa ini Presiden turun satu grade menjadi lembaga negara, lembaga tinggi negara, sehingga posisinya setara dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Sehingga DPR yang merupakan wakil dari rakyat bisa mengontrol presiden, yang itu tidak terjadi pada masa Orde Baru. Pada masa ini juga, ya, kita juga mengalami tantangan-tantangan yang lain seperti terorisme, penggantian ideologi yang dulu terjadi pada masa awal-awal kemerdekaan dengan Darul Islam TI-nya yang ingin mengganti ideologi Pancasila, pemberontakan PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Pada saat ini kita juga menghadapi penggantian ideologi walaupun dengan gerakan yang berbeda pada masa lalu, yaitu penggantian ideologi dengan ideologi khilafah yang sering digaungkan oleh kelompok-kelompok yang kita bersyukur pada saat ini sudah dibubarkan oleh yang namanya pemerintah. Pada saat ini juga kita dengan kebebasan yang cukup bebas sebebas-bebasnya, kita dihadapkan kepada rentannya persatuan dan kesatuan bangsa. Intoleransi terjadi di mana-mana, di mana hal itu semua sangat-sangat jauh dari perwujudan, ya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita. Inilah tantangan kita pada masa saat ini. Kita bersyukur nanti bagaimana Bapak Jokowi dengan nawacitanya bisa mewujudkan Pancasila secara konsekuen sebagaimana yang cita-citakan oleh Pak Karno ketika melahirkan atau mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pada masa reformasi ini, selain dari kebebasan, intoleransi dan lain sebagainya, kita juga dihadapkan oleh dunia yang makin mengglobal. Kita menjadi masyarakat dunia. Jadi dunia tanpa sekat, ya, nilai-nilai lain masuk, budaya-budaya masuk. Hal ini kalau tanpa filter yang jelas yaitu Pancasila, maka yang akan terjadi kita adalah kehilangan jati diri kita, kehilangan pandangan hidup kita, kehilangan
nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini yang kita rasakan saat ini, dan mungkin beberapa hal sudah terjadi. Bagaimana kita lebih suka terhadap budaya, lebih suka terhadap ideologi lain seperti liberalisme dan konsumerisme dan lain sebagainya, sehingga fenomena global ini menjadi agenda yang kemungkinan adalah apa itu yang disebut dengan penyusupan ideologi. Kita lebih gandrung terhadap ideologi lain sehingga kita akan meninggalkan pelan ideologi kita, pandangan hidup kita, dasar praktik penjalan kita. Sehingga yang kita terjadi saat ini adalah politik yang semakin liberal, penjalan negara yang semakin liberal, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang juga cenderung liberal. Nah, itu mungkin pengantar dari saya. Untuk lebih jelasnya materi ini kalian bisa lihat di slide berikut. Gimana? Sudah melihat slide tadi? Harapkan slide yang barusan kalian lihat dan saksikan bisa lebih menambah materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, oke, apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan, kalian bisa menyampaikannya kepada saya melalui nomor WA saya yang sudah ada di grup, atau ada yang lupa silakan, ini nomornya. Sudah cukup jelas? Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.